Nice. Ya. Hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Senin di tanggal 24 Juni 2025. Kita akan bahas lagi tentang Hanes Credit Card ya, kartu kreditnya Hanes. Kita kasih disclaimer dulu. Di dalam video ini kita tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan pihak manapun. Dan di dalam video ini kita juga tidak disponsori oleh pihak manapun. Sip. Sempat saya juga pengajuan reject dulu udah sebelum-sebelumnya kayaknya memang ngalamin pernah reject begitu ada momentum apakah berpengaruh karena kan memang si link teman itu kayaknya ngebantu juga gitu kan. Nah katanya coba deh kayaknya data saya udah ada yang call 3, call 2 katanya masih bisa approve katanya gitu ya. Nah penasaran lah aku cobain lah. Itu juga aku nge-apply di perjalanan tuh di dalam bis kalau saya di jalan lah. Saya nyoba nge-apply langsung di situ. Nah, tahu-tahu memang langsung di situ benar terbukti tiba-tiba ada ACC. Selamat disetujuin ACC. Terus Berapa? aktivasi. Berapa? Yang teman yang ngasih tahu bayar 200 sedangkan saya kok 500. Kan bingung tuh. Nah, sekalian komplain nanti pas Berarti gini bro, munculnya penawaran itu sebelum video call ya? Muncul di sistemnya memang langsung sebelum video call. Udah tertera, udah ada selama proses pengiriman soalnya kartu pasti dikirim. Betul. Suka tidak suka mau tidak mau kayaknya mah pasti dikirim. Oke. Lanjut bro. Terus kena berapa? 500.000 akhirnya. Nah, aku biarin dulu karena kan masa cuman kalau diisi 500 cuman keambil cuman 2,5 gitu kan. Maksudnya cuman profit cuman bati 250.000 gitu ya. Biarin dulu banyak yang nggak dipakai juga, maksudnya banyak yang sayang masa bayar 500 dapat 7,5. Nah, aku juga dibiarin cuma lama-lama bikin penasaran. Nah, akhirnya cobalah aku isi di situ. 500. Malam-malam kalau nggak salah malam aku isi itu. Nah, begitu aku bayar, kan niatnya memang biar ditarik lagi 7,5 gitu. Pas dimasukin, terus tiba-tiba limit tersedia 1,250. Naik ya, berarti kayak dapat. Alhamdulillah dong. Oke. Berarti sebenarnya itu limit aslinya dapat 700 lebih kayak CR. Ya, tahu. Berarti sebenarnya itu limit aslinya 750 gitu ya atau bukan? Atau aslinya 750 ya? Nah, ya. Aslinya 750. Begitu lihat di profil aslinya 750. I see. Jadi gini. Jadi kayak gini, sorry, saya closing. Aslinya dapat limit 750 dengan admin 500.000. Pikirannya Dwi waktu itu adalah anjir cuan 250 atuh gitunya. Terus diisilah duit, dipakai nginjek biaya administrasinya, ternyata limit jadi naik 1.250.000. Cuan lah ya, masih cuan. Ya bahagia lah langsung. Bahagia. Segitu juga bahagia ya. Tapi ini hari itu juga detik-detik. Tapi ini bro, itu kan limit 1.250.000 ya. Kemarin katanya pakai full limit. Betul. Itu tagihannya sama 1.250.000. Angger kene. Ya itu ada total tagihan belum muncul tuh, ada selang beberapa hari lah muncul tagihan. Jatuh temponya juga tanggal 2 besok Juli. Tanggal 2 Juli ya. Lihat tagihan Anda 1.331 berapa ya? Saya sebentar sambil lihat coba saya penasaran. Berarti kalau tidak salah tangkap intinya duit yang 500.000 sebagai biaya administrasi mendongkrak limit yang dimiliki di kartu kredit Hanes, bener kan ya? Masuk nah, dulu. Tapi masalahnya kalau kita pakai semua itu limitnya, angger ditagihnya juga sesuai limit yang itu. Berarti 500.000-nya itu duit apa, bro? Iya. Saya kira tagihan ya udah aja yang 7,5 ya, benar nggak? Kan sudah punya duit 500.000 sebagai garantor ya kan? Angger kati lo berarti kene kehead atau bro? Nah pas lihat tagihan kok 1,3 udah nggak ada. Ada nih 1.331. Oke, berarti ada adminnya itu sekitar 6%-an lah. 1.331. Nah, pokoknya di sini ada sekitar adminnya 81.000 lah. Iya, berarti itu 6%-an. Nggak taunya di cashback juga sih. Ya, kalau cashback itu buat dikembalikan.
Ya karena pembayaran full kayak Kalau untuk full payment pasti dikembalikan. Ya sama aja lah bro, nggak bisa cicilan juga, nggak terlalu enak lah. Iya benar. Cuman ini bro, pernah dengar nama kartu kredit Indigo nggak? Kan kalau kartu kredit Indigo kan, misal kita bikin kartu kredit Indigo 5 juta limitnya, kita kan simpen duit 5 juta di bank tersebut, ya kan? Sebagai garantor, kalau kita telat bayar ya duit 5 juta itu dieksekusi buat pembayaran tagihan kartu kreditnya, bener nggak? Iya tahu betul. Tapi ini Hanes kok lucu ya? Nggak full. Tapi ini Hanes kok lucu ya? Limit 750.000, admin 500. Setelah admin 500 dibayarkan, limit jadi 1.250.000. Pas dipakai full limit semuanya, full limit dari kartu kredit Hanesnya, tagihannya tetap dihitung 1.250.000 plus admin jadi 1/3 lebih sedikit, ya kan? Ya apa artinya duit 500.000 itu duit apa gitu? Ya nggak sih bro? Betul. Ya? Kok bisa gitu ya Hanes ya? Ngapain gitu? Atau kati lo bro? Tapi di sini ada tulisan sih, bunga pembelanjaan 1,75% per bulan. Betul. Atau 1% per tahun. Betul. Biaya admin 69%. Betul. Itu bunga detail biaya memang tertulis jelas. Yang jadi pertanyaannya, administrasinya itu buat apa? Untuk sekedar aktivasi. Itu kan dalihnya kayak gini beberapa case yang terjadi. Kalau yang datanya jelek banget bayar 500, yang nggak terlalu jelek bayarnya 250, yang masih mendingan banget bayarnya, itu duitnya larinya kemana sebenarnya? Iya kan bro? Praktek macam apa itu loh yang dilakukan sama Hanes? Iya benar. Benar nggak sih? Benar. Ya. Benar sih. Kalau udah tahu datanya jelek ya jangan di ACC gitu kan. Itu kan menimbulkan potensi galbay sebenarnya. Udahlah nggak sesuai. Bayar 500.000 dapat limit 750, masih coan 250 gitu kan. Ternyata dapat 1.250.000. Apa tidak semakin besar niat untuk galbaynya, bro? berarti kita bilang aja ini kartu kredit reinkarnasi. Masuk. Kemudian nanti dibikin lancar sampai 5 juta galbay, sampai 10 juta galbay gitu kan. Iya. Bukan, yang lebih parahnya muncullah RP1 disetujuin RP1 dikirim kartu RP1. Oh, Rp1, bener-bener Rp1. Ke rumah RP1 Rp1 bajiko. Ngeledek gitu ya. Setelah ingin dapat limit bayar dulu baru dapat limitnya gitu ya. Sebelum kejadian Honda saya lihat kejadian yang Alobank. Masa Alobank RP 1000 itu masih mending 1000 ya. Lah ini Hanes muncul RP1 Rp1 aslina. Asli Rp1 banyak bisa. mungkin gini ya. Sebenarnya di pikiran saya mah ngaran teh bukan ngetes ya. Bisa apa ya? Ya pengen penasaran lah, mungkin bisa ngebalikin. Kalau enggak fasilitas biasanya kan saya butuh kartu tuh buat kebutuhan diskon atau apa. Buat payment. Kan? Masalahnya nih nggak ada diskonnya sama sekali dan nggak rubah cicilan gitu kan? Enggak, jadi gini. Jadi bisa jadi kartu disediakan untuk buat diisi ulang. Jadi kayak kartu isi ulang. Kayak buat di refill gitu ya. Tapi dengan sistem gateway Mastercard gitu ya. Ya. I got what you mean. Paham. Kayak kartu buat tap cash gitu ya. Ya, kayaknya sih gitu. Jadi siapa tahu ini saya butuh pakai kartu ini, kan namanya juga kartu member sebenarnya. Saya pengen beli diskon nih. Ya udah saya masukin aja uangnya ke kartu ini, saya uang lewat kartu gitu. Itu pikiran positifnya seperti itu. Tapi masalahnya kalau mau seperti itu ada nggak diskonnya? Tidak ada. Fitur cicilannya ada nggak? Tidak ada, bro. Yang ada dia jualan branding namanya kartu kredit, tapi harus bayar dengan nominal yang berbeda. Tergantung kondisi si nasabahnya jelek apa enggak. Ini kan memanfaatkan celah banget. Kalau yang nggak terlalu jelek bayarnya 200, yang parah bayarnya 500. Ya kan? Udah gitu duit itu bukan ke limit, tapi ke administrasi mutlak dimakan gitu kan. Dan kalau kita pakai limitnya, ya ditagihnya full limit itu. Worth it nggak tuh? Iya benar. Masuk ya? Kalau lihat di garisnya, kayaknya lihat si Hones kan diterbitinnya apa? Yang Permata ya kalau nggak salah. Ada PT Hanes Finansial. Kalau ke atasnya tracing lagi, itu overseas sebenarnya. Mana ini? Bentar. So klik. Ya kayak gitulah bro. Oke, siap.
Ya udah bro, hatur nuhun sudah sharing-sharing ya. Nanti kita share di YouTube nggak masalah ya. Kita konfirmasi dulu ya. Boleh. Siap. Hatur nuhun brother. Sukses terus belajar online. Siap. Amin. Hatur nuhun. Thank you. Ya. Gokil, sumpah. Ya, jadi begitu fakta yang terjadi di lapangan. Ternyata memang benar Hanes memberikan penawaran atau program biaya registrasi untuk aktivasi kartu kreditnya. Ya ini apa sih ya? Kalau Indigo sendiri ya, teman-teman mungkin kalau ngaca ke belakang ada kartu kredit yang namanya Indigo. Di mana kita bisa bikin kartu kredit, fasilitasnya benar-benar seperti kartu kredit dan itu dikeluarkan oleh bank yang resmi ya di Indonesia. Dikala itu ada Sinarmas salah satunya. Dia mengeluarkan kartu kredit Indigo dengan jaminan duit dari kita. Contohnya kita drop duit 3 juta. Nah, kemudian secara instan kita akan mendapatkan kartu kredit itu. Formulirnya sama, tetap berbentuk kartu kredit. Hanya saja jenisnya Indigo. Jadi yang BI-nya jelek-jelek pun masih bisa dapat tuh. Nah, itu atau misalnya profil kreditnya belum terlalu ngangkat. Misalnya gajinya masih kecil. Nah, itu bisa pakai yang itu tuh. Indigo, sekedar ingin punya kartu kredit, sekedar ingin bikin catatan histori kredit, ya itu bisa pakai kartu kredit Indigo. Akadnya adalah duit kita disimpan di bank itu, kemudian diblokir, dan kita akan mendapatkan fasilitas dari kartu kredit di bank tersebut. Kemudian kita pakai kartu kreditnya, bayar. Jika nanti kita gagal bayar, maka duit yang disimpan di bank itu akan dipakai sebagai garantor, sebagai jaminan untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit yang tertunggak. Jadi sudah pasti dipastikan ketika late payment itu terjadi, duitnya ini akan diambil. Dulu ada mainan kayak gitu. Nah sekarang ini Hanes, kalau yang datanya burik parah, itu bayar 500.000 Jack. 500.000 nanti baru dapat limit kartu kreditnya. Nah kebanyakan limitnya naik dari yang sudah pre-approval. Jadi contohnya kayak teman saya tadi, dapat approval itu 750.000, include aktivasi ada tulisannya 500.000 registrasinya. Nah setelah dibayar duit 500.000-nya, limitnya berubah menjadi 1.250.000. Jadi 750.000 approval di awal plus duit dia 500.000 ya. Dan kalau di Galbay ya masih coannya 750.000 itu. Tetapi masalahnya buat yang benar-benar menggunakan kredit sebagai pembayaran sebagaimana mestinya, ini nggak matching, Pak. Nggak recommended lah kalau saya bilang. Bayaran 500 dapat limit 750.000. Bayaran 500 dapat limit 1.500.000. Ya kalau ngomongin angka yang diterima masih lebih besar. Tetapi itu kalau kita pakai full limit dari limit kredit yang tersedia, bayarnya ditagihnya tetap full limit. Duit yang kita bayarkan sebagai registrasi itu ya hilang aja. Tidak akan membantu untuk menyelesaikan tagihan kita di kemudian hari, di kemudian bulan. Nggak akan. Saya sederhanakan. Saya sederhanakan ya. Limit awal 750.000. Bayar 500, jadi 1.250.000. Dipakai full limit, ditagihnya 1.250.000 plus admin. Nah, apa kabar dengan duit 500.000-nya yang sudah dibayarkan sebagai registrasi? Sebagai apa? Registrasi mutlak atau apa? Ya inilah yang membuat kita harus lebih bijak lagi, pertimbangan lagi sebelum melakukan yang namanya aktivasi Hanes Card dengan biaya registrasi. Kenapa? Karena masih banyak beberapa case sebelumnya yang bisa dapetin limit kartu kredit Hanes tanpa biaya registrasi, termasuk yang datanya burik. Nah, jadi seperti itu. I think that's enough ya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on the next video. Bye.